Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farica Irma Damayanti, NIM 1861152. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis rumah makan desaku. Yang pertama adalah mengenai analisis aspek hukum. Alasan memilih bidang usaha rumah makan ini karena rumah makan termasuk usaha yang sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus. Usaha rumah makan saat ini juga cukup populer di zaman milenial. Usaha rumah makan ini tidak memerlukan modal besar, karena usaha ini hanya memerlukan organisasi yang cukup dan manajemen yang sederhana. Selanjutnya adalah badan usaha. Bentuk badan usaha rumah makan ini adalah perseorangan. Perseorangan adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja, karena jenis usaha ini tergolong usaha kecil dan sederhana. Syarat legalitas hukum. Syarat untuk perusahaan perseorangan yang pertama adalah formulir perizinan dan surat pernyataan. Yang kedua, KTP pemilik dan penanggung jawab. Yang ketiga, NPWP pemilik dan penanggung jawab. Yang keempat, NPWP perusahaan. Yang kelima, akta pendirian perusahaan. Dan yang keenam, KTP dan surat kuasa perurusan. Analisis yang kedua adalah aspek lingkungan, yaitu terdiri dari analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Bahan-bahan bakunya lebih mudah untuk dicari. Makanan yang tersedia menjadi makanan yang disukai oleh seluruh kalangan. Bisa memberikan kontribusi kepada konsumen. Promosi bisa dilakukan lewat berbagai media sosial. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu minimnya lahan parkir, menu yang direncanakan masih sedikit, termasuk menu makanan lokal, kurangnya jumlah tenaga kerja. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu tempat yang sangat strategis di pinggir jalan raya, ketersediaan dan mudahnya mendapatkan bahan baku, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menciptakan cita rasa baru yang unik. Selanjutnya adalah threat atau ancaman, yaitu sewa tempat usaha yang mahal, harga bahan makanan meningkat, banyak rumah makan lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Lingkungan makro. Lingkungan makro ini terdiri dari ekonomi, yaitu usaha rumah makan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah sosial budaya, yaitu dapat dilihat dari lingkungan sekitar rumah makan yang akan dibangun apakah memberikan dampak positif atau tidak untuk membuka usaha ini. Selanjutnya adalah politik, yaitu rumah makan merupakan salah satu usaha pariwisata. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 didefinisikan bahwa usaha rumah makan menyediakan makanan dan minuman di suatu tempat tanpa berpindah. Pemilik rumah makan harus mengetahui mengenai perizinan. Yang terakhir adalah dampak lingkungan. Tempat pembuangan limbah makanan rumah makan disediakan tempat tersendiri agar tidak mengganggu warga setempat. Dan warga setempat akan merasa nyaman jika tidak ada limbah makanan dari rumah makan tersebut. Analisis yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Bauran pemasaran kontemporer yang terdiri dari 7P. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan dalam usaha rumah makan ini adalah jasa. Usaha rumah makan ini menyediakan makanan lokal dan minuman lokal. Yang kedua adalah price. Harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal, namun juga harus memperhatikan keuntungan yang didapatkan agar usaha dapat berlangsung terus. Yang ketiga adalah place. Pemilihan lokasi atau tempat untuk usaha harus strategis, misalnya di lingkungan kota atau di pinggir jalan raya, agar mudah diakses untuk seluruh kalangan masyarakat. Yang keempat adalah physical evidence, yaitu kelengkapan peralatan operasional diutamakan demi kelancaran usaha. Selain itu, penyediaan beberapa kursi dan meja untuk kenyamanan konsumen yang datang ketika menunggu makanan yang sudah dipesan. Yang kelima adalah proses, yaitu kualitas makanan dan minuman yang disediakan sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Semakin bagus kualitas makanan dan minuman yang diberikan, maka semakin tinggi juga kepercayaan konsumen. Yang keenam adalah people, yaitu pelayanan dan kualitas menu yang dihidangkan kepada konsumen merupakan salah satu ukuran untuk melihat apakah usaha rumah makan memiliki pelayanan yang prima atau tidak. Promosi.
Promosi yang dilakukan dalam memulai usaha rumah makan ini yang paling utama adalah melalui berbagai media sosial, seperti media sosial Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Karena zaman sekarang, teknologi semakin maju dan masyarakat lebih tertarik dengan promosi apapun itu yang berada di berbagai media sosial. Analisis yang selanjutnya adalah marketing strategi. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu segmentasi geografis. Usaha rumah makan desaku berada di pinggir jalan raya agar mudah diakses untuk seluruh kalangan masyarakat. Segmentasi demografis. Usaha rumah makan ini menyajikan makanan yang bisa dimakan oleh semua kalangan, seperti anak-anak maupun orang tua. Segmentasi psikografis. Rumah makan desaku ini untuk semua orang tanpa memandang gaya hidup konsumen. Selanjutnya, targeting. Usaha rumah makan ini ditargetkan untuk semua masyarakat umum. Selanjutnya, positioning. Usaha rumah makan berusaha memposisikan dirinya dengan keunggulan kompetitif dalam menu makanan dan minuman, pelayanan, personil, dan citra atau image yang positif baik di mata konsumen maupun pesaing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.